Selamat pagi kepada Pak Golan. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan analisa proyek ekspansi PT Prima Labeling di Korea Selatan. Adapun anggota kelompok kami adalah Delicia Olivian dengan NPM 1941115, Chris Jenianti 1941135, saya sendiri Nenita Milena 1941282, dan Tasya 1941283. Untuk latar belakang perusahaan PT Prima Labeling, berdiri sejak tahun 2011 dan bergerak di bidang manufaktur percetakan label. Mempunyai banyak material unggulan yang tentunya berbeda dengan percetakan label lainnya dan menyediakan banyak pilihan bentuk dengan ukuran dan kemiripan yang menyerupai 98%. Untuk pilihan dan bentuk ukuran, itu dapat di kostum sesuai dengan keinginan customer, dan kami juga mempunyai standar pekerjaan untuk QC 100% supaya barang-barang yang dikirimkan kepada customer itu sudah pasti bagus kualitasnya. Kemudian saya akan membahas mengenai analisa dan pembahasan dari kelompok kami. Jadi PT Prima Labeling ini akan melakukan ekspansi ke negara Korea Selatan. Perusahaan PT Prima Labeling akan membuka cabang sendiri di Korea Selatan dengan metode FDI atau Foreign Direct Investment. Setelah membuka cabangnya, PT Prima Labeling ini akan lebih fokus dalam pencarian perusahaan lain untuk melakukan partnership dengan cara menawarkan produk yang dapat ditawarkan oleh PT Prima Labeling, yaitu seperti mencetak label stiker untuk ditempelkan ke produk-produk mereka. Kemudian ada orang-orang yang terlibat dalam melakukan ekspansi ini. Yang pertama itu ada market research, kemudian ada real estate, badan hukum, dan pemerintah. Market research ini akan melakukan survei pasar di Korea Selatan terlebih dahulu dan agar mempermudah kami untuk mengetahui progres pasar mereka. Kemudian ada real estate ini akan membantu kami untuk mencari lokasi yang tepat untuk membuka cabang kami. Kemudian ada badan hukum dan pemerintah untuk melakukan dokumen-dokumen yang perlu untuk melakukan ekspansi ke negara Korea Selatan ini. Fungsi bank sebagai financial intermediaries dan financial innovations. Untuk menjalankan proyek ekspansi ini, di mana kami akan melakukan proyeknya ke negara Korea Selatan, maka proyek ini pasti memerlukan dana tambahan. Jadi oleh karena itu, PT Prima Labeling ini akan mengajukan peminjaman dana kepada Bank BCA yang akan digunakan sebagai modal untuk menutupi berbagai pengeluaran yang akan dikeluarkan selama proses ekspansi sehingga tidak perlu mengganggu keuangan bisnis maupun pribadi. Pihak bank akan memberikan kredit investasi, di mana hal ini dikarenakan ekspansi merupakan usaha yang memerlukan waktu yang cukup panjang untuk mengembalikan hutang tersebut. Jadi mengapa kami menyarankan untuk memilih Bank BCA di antara bank lainnya? Karena selain dengan image dan kinerja BCA yang bagus, bunga kredit investasi yang ditawarkan oleh BCA pun cukup menarik dan juga memberikan banyak pilihan serta layanan digitalisasi sehingga proses transaksi maupun kredit menjadi lebih cepat dan juga efektif. Pihak peminjam juga tidak terlalu merasa dirugikan, apalagi proyek ini merupakan proyek yang cukup panjang dan besar, maka sangat penting untuk mencari penyedia dana yang tepat. Jadi selanjutnya ada risiko budaya. Melakukan ekspansi ke luar negeri, tepatnya pada Korea Selatan, tentunya memiliki beberapa permasalahan ya. Seperti salah satunya adalah perbedaan budaya, pola negosiasi, dan cara pengambilan keputusan. Berikut ini ada beberapa hasil dari analisis perbedaan budaya kerja antara Indonesia dan Korea Selatan. Jadi yang pertama dari ritme kerja yang cepat, di Korea Selatan itu sejak kecil orang-orangnya itu sudah diajarkan untuk melakukan sesuatu hal secara cepat dan juga hasil yang memuaskan ya. Sedangkan di Indonesia ini cara ini tuh hanya dilakukan oleh beberapa perusahaan saja. Karena masih banyak orang yang beranggapan bahwa melakukan sesuatu hal secara perlahan dapat membuahkan hasil yang memuaskan. Terus yang kedua ada ketegasan. Jadi di Korea Selatan itu kalau misalnya ada karyawan yang melakukan kesalahan, atasannya itu pasti langsung memarahinya. Dan karyawan tersebut disuruh untuk merenungkan kesalahan yang telah diperbuatnya. Di Korea Selatan ini atasan-atasan di semua perusahaan lebih sering melakukan pembicaraan yang to the point.
Kalau di Indonesia, ketika karyawan melakukan kesalahan, kebanyakan atasan memberitahu kesalahannya itu dengan cara yang sopan santun dan lemah lembut. Terus ada ramah dan sopan santun. Orang Korea Selatan itu tidak pernah melakukan sapa kepada orang yang tidak dikenalnya dan lewat begitu saja, hanya menyapa kepada teman dan kerabatnya saja. Sedangkan yang di Indonesia itu orang-orangnya terkenal dengan keramahannya ya, sering menyapa seseorang yang dikenal maupun tidak dikenal itu sudah menjadi salah satu ciri khas orang Indonesia. Terus dikarenakan PT Prima Labeling itu akan melakukan ekspansi ke Korea Selatan, jadi ada beberapa saran atau cara yang efektif dilakukan untuk meminimalkan resiko yang ada. Adalah dengan cara memahami kultur budaya Korea Selatan secara mendalam, mau itu secara internal ataupun eksternal, dengan cara mempelajari bagaimana cara berbicara, berperilaku orang Korea dalam bekerja, terus juga mempelajari bahasa dan juga memberikan pelatihan khusus kepada karyawan PT Prima Labeling agar nantinya tidak mengalami culture shock. Jadi ini bagi orientasi manajemen, di mana manajemen bisnis yang dioperasikan lebih bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan, khususnya untuk perusahaan swasta. Sehingga kegiatan bisnis ini dijalankan dengan tujuan untuk menghasilkan lebih banyak uang ataupun aset. Hal ini dikarenakan karena adanya perkembangan zaman pada aspek ilmu dan teknologi. Dan dengan adanya perkembangan ini, maka perusahaan ini dituntut untuk mengikuti perubahan tersebut agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Dalam perusahaan bisnis Korea, mereka telah mengkombinasikan teknologi dengan kegiatan bisnis yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan memperoleh keuntungan yang maksimal. Kultur yang sangat dijunjung oleh masyarakat Korea dan mungkin tidak terlalu dilakukan di Indonesia ialah prinsip senioritas. Prinsip senioritas ini digunakan oleh masyarakat Korea baik itu dalam lingkungan sekolah, rumah maupun pekerjaan. Organisasi manajemen di Korea menjadikan prinsip senioritas sebagai standar yang digunakan untuk memperoleh kenaikan gaji yang didasarkan pada prinsip personal. Selanjutnya ada analisa Hofstede. Analisa Hofstede ini mempunyai 5 bagian. Yang pertama yaitu individualism and collectivism. Individualism ini artinya dia lebih menyukai bekerja secara individu, sebaliknya kolektivisme ini lebih mengedepankan kerjasama perkelompok daripada individu. Lalu, untuk budaya di Korea sendiri menggunakan kolektivisme yang tidak terlalu berbeda jauh dengan Indonesia, di mana banyak perusahaan yang menggunakan sistem per departemen, per kepala manajer, agar lebih mudah untuk mengatur karyawannya, lalu ketika ada masalah akan diselesaikan secara bersama di dalam departemen tersebut. Lalu yang kedua yaitu power distance. Power distance dibagi dua yaitu high power dan lower power. Di mana perbedaan antar kedua ini adalah high power lebih cenderung terlihat perbedaan besar antara atasan dan bawahan, sedangkan lower power cenderung lebih terlihat keserasian antar atasan dan bawahan. Untuk Korea dan Indonesia sendiri lebih terlihat high power, di mana atasan akan menegur keras karyawannya jika melakukan kesalahan. Hal itu dipercaya dapat membuat karyawan merasa jerah supaya tidak melakukan kesalahan secara terus-menerus. Selanjutnya ada uncertainty avoidance, merupakan tingkatan di mana individu dalam suatu negara lebih memilih situasi terstruktur dibandingkan tidak terstruktur. Untuk Korea dan Indonesia sendiri menggunakan high uncertainty avoidance, di mana mereka lebih memilih untuk menyelesaikan masalah secara tuntas. Jadi supaya masalah tersebut tidak akan berulang lagi. Jadi mereka menstrukturkan cara-cara atau langkah-langkah supaya mencegah masalah itu muncul kembali. Lalu selanjutnya yang keempat ada masculinity versus femininity. Kebudayaan maskulin sendiri lebih menghargai nilai prestasi kerja dan ketegasan. Kebudayaan feminin memiliki nilai penurut dan mendukung kehidupan sosial, di mana lebih menghargai sesama dan simpati kepada orang berkekurangan. Untuk budayanya,
untuk budaya Korea dan Indonesia lebih masculinity, di mana orang-orang lebih menghargai pengalaman kerja dan pendidikan orang tersebut dalam memilih pekerjaan. Untuk di Batam sendiri kita dapat melihat bahwa banyak orang lebih memilih untuk memperkerjakan seorang wanita, di mana anggapannya wanita lebih teliti dibandingkan laki-laki. Lalu untuk budaya Korea sendiri, Korea lebih memilih untuk memperkerjakan laki-laki, di mana masih banyak pemikiran kuno bahwa wanita itu tugasnya hanya di rumah, memasak, dan menjaga anak. Lalu yang terakhir ada long term versus short term orientation. Orientasi jangka panjang melihat bahwa ke masa depan dan menghargai ketekunan dan tradisi. Sedangkan orientasi jangka pendek cenderung untuk mencari jalan pintas dan memandang persoalannya secara parsial. Lalu untuk budaya ini, Korea dan Indonesia mempunyai orientasi jangka panjang, di mana mereka selalu memplanningkan langkah-langkah selanjutnya supaya tercapai visi dan misi dalam sebuah perusahaan. Untuk kelima topologi ini tidak mempunyai banyak perbedaan yang signifikan antara Korea dan Indonesia karena masih sama-sama mempunyai budaya dari Asia Tenggara juga. Lalu selanjutnya ada sistem legal dan politik Korea Selatan. Bagaimana cara-cara sebuah perusahaan ingin membuka usahanya di Korea Selatan? Langkah pertama yaitu wajib memberitahuan rencana penanaman modal asing ke Invest Korea atau IK. IK ini adalah sebuah agensi promosi penanaman modal di Korea Selatan yang dibentuk sebagai bagian dari Korea Trade Investment Promotion Agency atau KOTRA. Pemberitahuan rencana penanaman modal juga dapat dilakukan di salah satu bank devisa di Korea. Langkah kedua yaitu membuka rekening sementara di Korea Selatan untuk menampung dana yang akan digunakan sebagai modal di store. Dana yang dikirimkan ini wajib berbentuk valuta asing. Sebelum dana investasi masuk, perusahaan tidak dapat berdiri di Korea. Langkah ketiga, proses pendaftaran dan berdirinya perusahaan di pengadilan dan kantor pajak Korea Selatan. Yang keempat, membuka rekening perusahaan dan mentransfer dana investasi dari rekening sementara ke rekening perusahaan. Lalu langkah terakhir yaitu mendaftarkan perusahaan yang baru sebagai perusahaan penanaman modal asing ke instansi terkait. Lalu yang terakhir yaitu cultural excellence. Cultural excellence ini ada 3 yaitu people, budaya, dan politik. Untuk bagian people sendiri, masyarakat Korea lebih suka budaya yang serba cepat, di mana mereka mempunyai mindset time is money atau waktu adalah uang. Dibandingkan orang Indonesia lebih memikirkan bahwa perlahan tapi pasti. Yang penting hasilnya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan atau hasilnya maksimal meskipun jalan kerjanya agak lambat. Lalu untuk budayanya sendiri, masyarakat Korea juga memiliki budaya di mana saat liburan hari raya, para karyawan akan berlibur dan pergi pulang kampung untuk merayakan hari raya bersama keluarganya. Sama seperti Indonesia juga mempunyai budaya yang seperti itu, bahwa pada saat hari raya para anggota keluarga akan pulang ke kampung dan merayakan hari raya bersama orang tua mereka. Lalu ada yang terakhir, untuk politik ini di Korea sendiri juga mempunyai undang-undang, dan sama juga di Indonesia juga mempunyai undang-undang. Jadi ketika ada sebuah hal kasus yang besar, maka orang tersebut akan dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan dari seluruh laporan kami, yaitu dalam melakukan ekspansi PT Prima Labeling ke luar negeri, sangat diperlukan banyak orang yang akan terlibat dalam proses pembukaan cabang ini. Seperti kami memerlukan market research dengan mensurvei terlebih dahulu mengenai lokasi yang tepat untuk mendirikan cabang jasa labeling ini di Korea, sehingga
akan melibatkan agensi real estate. Proses yang dilakukannya ekspansi ke luar negeri, tepatnya kepada Korea Selatan, tentunya memiliki beberapa permasalahan, seperti perbedaan budaya, pola negosiasi, cara pengambilan keputusan. Umumnya perusahaan bisnis Korea Selatan mengkombinasi teknologi dan kegiatan bisnis yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan memperoleh keuntungan yang maksimal. Negara Korea Selatan sendiri menganut sistem kolektivisme yang artinya lebih mengedepankan kerjasama per kelompok daripada individu. Selain itu, Korea Selatan juga memiliki kultur yang berpegang erat pada prinsip senioritas, baik di lingkungan sekolah, rumah, dan juga pekerjaan. Di sini, budaya yang sebenarnya tidak jauh berbeda, masyarakat Korea juga lebih suka mengerjakan sesuatu secara cepat dibanding dengan masyarakat Indonesia yang lebih mempercayai prinsip perlahan tapi pasti. Namun perbedaan kultur dan budaya tersebut tidak membuat hilangnya peluang bagi PT Prima Labeling untuk melakukan ekspansi ke Korea Selatan. Kemudian ada saran dari kami, yaitu untuk perusahaannya, yang pertama PT Prima Labeling sebaiknya mempelajari budaya dan tatanan kerja Korea Selatan, serta memberikan pedoman dan arahan kepada para karyawan yang terpilih untuk melakukan relokasi ke Korea Selatan. Yang kedua adalah PT Prima Labeling sebaiknya menyiapkan strategi khusus untuk menembus pasar Korea Selatan. Oke, ini adalah akhir dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sekian dan terima kasih.